akan melakukan praktikum algoritma bab 4 dengan judul IPR atau Inflow Performance Relationship. Hari ini IPR yang akan dipelajari adalah IPR satu fasa, IPR dua fasa dengan PS lebih kecil daripada PB, IPR dua fasa dengan PS lebih besar daripada PB, dan peramalan kurva IPR. Sebelumnya, data yang digunakan adalah nilai PS dengan 2000 PSI, PWF 1500, laju alir sebesar 65, dan data PWF asumsi. PWF asumsi ini bebas asalkan tidak lebih besar daripada PS. Jadi batas maksimalnya adalah nilai PS. Sebelum itu kita cari dulu nilai PI-nya atau Productivity Index, yaitu sama dengan laju alir dibagi dengan PS min PWF. Ini dalam kurung ya. Hasilnya didapatkan 0,13. Lalu untuk mencari laju alir maksimalnya bisa didapatkan dengan sama dengan nilai PI dikali dengan nilai PS. Lalu didapatkan nilai laju alir maksimal sebesar 260 barel per day. Setelah mendapatkan nilai PI dan nilai Qmax, maka kita cari laju alir untuk setiap perubahan PS. Untuk mencari laju alir pada setiap perubahan PWF, kita menggunakan rumus PI dikali dengan buka kurung PS minus PWF dari Q asumsi. Lalu kita tutup kurung. Setelah itu, nilai PI-nya kita berikan dolar atau kita kunci. Dikarenakan nilai PI adalah nilai tetap yang akan kita gunakan. Sedangkan nilai PS-nya juga kita kunci juga. Kenapa nilai B16 atau PWF asumsi tidak? Dikarenakan yang kita cari adalah perubahan PWF-nya. Maka nilai PWF tidak kita kunci. Maka didapatkan saat tekanan well floor 0 atau PWF 0, didapatkan laju alir sebesar 260 sesuai dengan maksimalnya. Setelah itu kita tarik ke bawah, maka didapatkan nilai setiap perubahan laju alir. Setelah kita mendapatkan perubahan laju alir dari setiap perubahan tekanan, maka kita buat kurva IPR-nya. Pembuatan kurva IPR di Excel dapat diakses di Insert, Chart, lalu pilih yang Shader with Smooth Lines. Kita klik, lalu klik kanan, kita select data, kita add. Untuk series name-nya kita pakai yang ini nggak apa-apa. Lalu untuk X-nya adalah laju alir. Dan untuk sumbu Y-nya kita delete. Tidak boleh ada angka 1, nanti akan error. Kita masukkan data PWF. Lalu kita oke, maka didapatkan kurva IPR satu fasa. Lalu kita add elemen chart, kita tambahin titelnya untuk yang bawah, lalu yang samping. Ini kita dapat isi laju alir ya. Laju alir, dan ini dapat kita isi dengan PWF. Selanjutnya kita akan pindah materi ke IPR 2 fasa dengan PS lebih kecil daripada PB. Data yang digunakan adalah data PS 2000 PSI, PWF 1500, PB 2100, dan laju alir sebesar 65. Sebelum kita membuat kurva seperti IPR satu fasa tadi, kita mencari laju alir maksimalnya dulu. Dengan rumus sama dengan laju alir dibagi dengan buka kurung
1 minus 0,2 dikali, kita buka kurung lagi, PWF dibagi dengan PS. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita kurangi dengan 0,8 dikali dengan PWF bagi PS. Akan tetapi, di sebelah sini kita tambahkan kurung satu lagi dikarenakan kita akan mengkuadratkannya. Ini kita beri pangkat 2. Setelah itu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Didapatkan hasil sebesar 162,5 barel oil per day. Lalu, setelah kita mendapatkan laju alir maksimal, seperti IPR satu fase tadi, kita akan membuat asumsi PWF. Asumsi PWF ini dapat dibuat secara bebas, asal tidak boleh melebihi dari PS-nya. Jadi jika di sini mau ditambah nilai 200 juga tidak apa-apa. Contoh seperti ini ya. Kita cari nilai laju alirnya untuk setiap perubahan PWF dengan rumus sama dengan Q maksimal, lalu kita kali, kita buka kurung dengan 1 minus 0,2 dikali dengan buka kurung PWF. Di sini sesuai yang di modul, PWF yang digunakan adalah PWF asumsi, bukan menggunakan PWF dari data, melainkan PWF dari asumsi. Lalu kita bagi dengan nilai PS. Lalu kita tutup kurung, kita kurangi lagi dengan 0,8, kita kali, kita buka kurung 2 kali, nilai PWF dibagi dengan PS. Lalu kita tutup kurung, kita pangkatkan 2. Lalu kita tutup kurung. Sebelum kita mencet enter, kita harus mengecek mana data yang harus kita kunci. Yang kita kunci adalah data laju alir maksimal. Lalu nilai PS. Mengapa nilai PWF tidak kita kunci? Dikarenakan nilai PWF yang akan nanti berubah, karena kita akan mencari laju alir untuk setiap perubahan PWF. Lalu kita enter. Didapatkan PWF dengan laju alir 162,5. Lalu kita tarik. Didapatkan nilai laju alir untuk setiap perubahan PWF. Setelah itu, kita akan membuat kurvanya sama seperti IPS satu fasa. Cara pembuatannya, kita klik insert, chart, sama seperti tadi, scatter with smooth line and markers. Lalu kita klik kanan, kita select data, kita add, kita series name-nya kita pakai yang ini saja. Lalu untuk X, kita tetap menggunakan laju alir. Dan untuk nilai Y, kita hapus dulu karena tidak boleh ada angka 1. Kita delete. Lalu kita klik PWF sama 2. Lalu oke. Lalu kita tambahkan elemen chartnya ya. Title. Hapus. Maka didapatkan kurva IPR 2 fasa.
Kenapa dikatakan dua fasa? Dikarenakan kurva IPR-nya melengkung. Dikarenakan ada nilai bubble point, pressure bubble point, yaitu tekanan di mana gas mulai berpisah dari minyak. Makanya dikatakan dua fasa, berarti ada minyak dan gas. Maka dari itu bentuk kurva IPR-nya melengkung. Lalu setelah kita mendapatkan IPR dua fasa dengan PS lebih kecil daripada PB, kita akan mencari IPR dua fasa PS lebih besar daripada PB. Ada dua kondisi, yaitu PWF test lebih besar daripada PB atau PWF test lebih kecil daripada PB. Pertama kita akan mencari IPS di PWF test lebih besar daripada PB. Data-datanya sama seperti ada yang di modul. Lalu kita akan mencari nilai PI-nya terlebih dahulu. Untuk nilai PI sama seperti nilai IPS satu fasa, yaitu sama dengan laju alir dibagi dengan tutup buka kurung PS min PWF. Lalu untuk nilai QB kita cari dengan rumus PI dikali dengan buka kurung PS minus PB. Lalu untuk nilai laju alir maksimal kita cari dari QB ditambah dengan buka kurung Q0 dikali PB dibagi dengan 1,8 dikali, kita buka kurung lagi, PS min PWF. Sebelumnya kita kurung dulu yang ini, lalu kita kurung yang ini agar lebih pasti untuk menghitungnya. Lalu kita enter, didapatkan laju alir maksimal 2125. Lalu kita mencari nilai laju alir untuk setiap perubahan tekanan. Nilainya adalah sama dengan QB, lalu kita tambah dengan buka kurung 2 kali Q maksimal dikurangi dengan QB, kita tutup kurung, lalu kita kali dengan, kita buka kurung lagi, 1 minus 0,2 dikali dengan buka kurung PWF dibagi dengan BB. Lalu kita tutup kurung, kita kurangi lagi dengan 0,8 dikali dengan buka kurung 2 kali PWF dibagi PB. Lalu kita tutup kurung 1 kali, kita beri pangkat, lalu kita tutup kurung sesuai dengan warna kurung yang ada di depan. Setelah itu kita akan mengecek data-data mana saja yang harus kita kunci, yaitu data PB, QB, dan Qmax. Kita kunci dengan menekan F4 seperti ini. Lalu kita enter. Maka didapatkan saat PWF sama dengan 0, laju alir adalah 2125. Lalu kita tarik ke bawah.
Untuk nilai 2350 dikarenakan PS lebih besar daripada PB, maka kita berikan angka 0. Lalu setelah kita mencari laju alir untuk setiap perubahan tekanan, maka kita akan membuat kurvanya. Sama seperti tadi, insert, chart, lalu kita klik kanan, kita select data, kita add, kita pakai series name-nya ini saja, lalu X-nya adalah laju alir, dan nilai Y-nya adalah PWF. Oke. Lalu kita beri title di bawahnya. Kita beri keterangan bahwa ini adalah laju alir. Dan ini adalah tekanan. Setelah itu kita akan lanjut ke PS test lebih kecil daripada PB. Sama, kita akan mencari nilai PI, QB, dan Qmax terlebih dahulu. Untuk nilai PI, sama seperti yang tadi di atas, yaitu adalah laju alir dibagi dengan buka kurung PS minus PWF. Lalu untuk QB-nya sama dengan Q0 dikali dengan kita buka kurung 1 minus kita buka kurung lagi PB dibagi dengan 1,8 dikali buka kurung PS minus PWF. Kita tutup kurung, lalu kita beri detail, kita beri kurung lagi di sini, lalu kita kali dengan buka kurung lagi 1 minus 0,2 dikali dengan buka kurung PWF bagi PB tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 0,8, kita buka kurung 2 kali PWF bagi PB, lalu kita tutup kurung 1 kali, lalu kita beri pangkat 2, lalu kita tutup kurung sebanyak warna kurungnya. Lalu untuk mencari Q maksimal, rumusnya adalah QB ditambah dengan kita buka kurung 2 kali Q0 dikali PB, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan kita buka kurung 1,8 dikali dengan buka kurung PS minus PWF, lalu kita tutup kurung. Didapatkan hasil 882,35. Setelah kita mendapatkan nilai PI, QB, dan Qmax, kita akan mencari nilai Q untuk setiap PWF asumsi dengan rumus sama dengan QB ditambah dengan kita buka kurung 2 kali Qmax dikurangi dengan QB, kita tutup kurung, lalu kita kali dengan buka kurung 1
minus 0,2 dikali dengan, kita buka kurung lagi, PWF dibagi dengan PB. Kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 0,8 dikali dengan PWF. Sebelumnya kita kurung dulu 2 kali ya ini ya. Lalu kita bagi dengan PB. Kita tutup kurung 1 kali, lalu kita beri pangkat 2, lalu kita kurung semua. Setelah itu, kita akan mengecek data-data mana saja yang harus kita kunci, yaitu data PB, QB, dan QMax. Kita kunci dengan menekan F4. Seperti ini, lalu kita enter. Didapatkan nilai laju alir saat PWF sama dengan 0 adalah 882. Lalu kita tarik ke bawah. Untuk nilai 1750, karena PS lebih besar daripada PB, maka kita beri angka 0 saja. Kita hapus, kita beri angka 0 saja. Lalu setelah itu kita buat kurvanya. Insert, chart, lalu kita klik kanan, select data, kita add, series name-nya kita pakai ini saja. Untuk nilai X-nya selalu menggunakan laju alir, dan nilai sumbu Y-nya kita menggunakan PWF. Oke. Lalu kita tambahin title. Kita beri title di sini PWF. Dan di sini adalah laju alir. Maka didapatkan kurva IPR PS lebih besar daripada PB di saat PWF test lebih kecil daripada PB. Setelah kita mencari IPR 2 fasa, lalu kita akan mencari IPR peramalan kurva yang akan datang. Datanya seperti ini. Untuk IPR sekarang, untuk PS sekarang yaitu 2000 dan yang akan datang 1750 sesuai dengan yang di modul. Lalu SWI dan SOR. Setelah di copy, lalu kita akan mencari nilai IPR dengan rumus laju alir yang sekarang dibagi dengan, buka kurung, PS sekarang dikurangi PWF yang sekarang. Lalu setelah kita mendapatkan nilai PI, kita mencari PI P, yaitu sama dengan nilai PI dibagi dengan, buka kurung 2 kali, 1 dibagi 1,8, kita tutup kurung, lalu kita kali dengan, kita buka kurung lagi, 1 ditambah 0,8, kita buka kurung, PWF sekarang dibagi dengan PS, lalu kita tutup kurung. Yes. Lalu setelah kita mendapatkan nilai PIP, kita akan mencari KRO present, yaitu sama dengan, kita buka kurung 2 kali, SO yang sekarang, karena present, dikurangi dengan SOR, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan, buka kurung, 1 minus SOR minus SWI. Lalu kita tutup kurung, kita pangkatkan 4. Begitu juga dengan KRO future, sama dengan, kita buka kurung 2 kali, SO-nya rata-rata yang kita gunakan adalah yang akan datang, karena future, lalu dikurangi dengan SOR, kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan 1,
1 dikurangi SOR dikurangi SWI, kita tutup kurung, lalu kita pangkat 4. Lalu kita akan mencari PI future dengan rumus PIP dikali dengan, kita buka kurung 2 kali, lalu KRO future dibagi dengan mu future, lalu dibagi dengan PO future. Kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan, kita buka kurung, KRO present, kita bagi dengan mu present, lalu kita bagi lagi dengan BO present, lalu kita tutup kurung. Setelah kita mendapatkan nilai PI, PIP, KRO present, KRO future, dan PI future, kita akan mencari laju alir untuk setiap perubahan PWF. Dengan rumus sama dengan PI future dikali dengan PS future dibagi dengan 1,8, lalu ini kita kurung. Lalu kita kali dengan kita buka kurung 1 minus 0,2 dikali dengan, kita buka kurung lagi, PWF dibagi dengan PS future. Kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan 0,8 dikali dengan, buka kurung 2 kali, PWF dibagi dengan PWF future, PS future. Kita tutup kurung 1 kali, lalu kita pangkat 2, lalu kita tutup kurung. Lalu setelah itu kita harus mengecek data-data mana saja yang harus kita kunci, yaitu PI future dan PS future. Lalu kita enter. Lalu didapatkanlah nilai laju alir sebesar 554,482. Lalu kita tarik ke bawah. Lalu didapatkanlah nilai laju alir untuk setiap PWF asumsi. Setelah itu, lalu kita buat kurvanya sama seperti yang tadi, insert, chart, lalu kita klik kanan, kita select data, kita add, series name-nya kita pakai taman kurva yang akan datang, teksnya kita menggunakan laju alir, dan sumbu Y-nya kita menggunakan PWF. Oke. Lalu kita beri title. Kita beri PWF. Dan di sini adalah laju alir. Sekian materi praktikum hari ini tentang IPR
Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum, selamat sore ataupun selamat siang.